Orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik mereka menganggap untung dunia itu, keuntungan dunia lebih besar daripada keuntungan akhirat. Maka mereka betul-betul berjuang untuk menghasilkan keuntungan dunia daripada keuntungan akhirat. Ini kelakuan perilaku orang-orang munafik. Harus perilaku orang-orang munafik. Mereka lebih mengutamakan untuk menghasilkan keuntungan dunia yang hina daripada keuntungan akhirat yang abadi. Ya, tinggal kita koreksi diri masing-masing. Andai kabatur mah tong goreng sangka, si eta mah euy tara ka masjid tong goreng sangka. Meureun aya uzur. Aya naon? Tapi geuningan pas dibagi sembako di masjid mah datang. Heuh eta uzurna eta. Aya geuningan pas disawer mah datang santri teh pinuh di masjid. Heuh eta aya uzur. Uzur naon eta mah? Uzur eta mah uzur nu teu ditampi ku Allah, kade. Nya gitu, usahakeun. Usahakeun apalagi santri. Apalagi kiainya, ya. Harus. Itu guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu. Semasa hidup beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan beliau awal waktu di dalam sholat berjamaah. Durcong minangkana. Tidak jarang, belum pernah saya melihat beliau menunda-nunda sholat 5 waktu. Bahkan sebelum waktunya sudah siap untuk menyambut adzan, menyambut waktu sholat. Tuh orang-orang mulia seperti itu. Karena mereka gitu apa? Menganggap keuntungan akhirat lebih besar, lebih bernilai di hati mereka daripada keuntungan dunia. Orang dibalik. Nah, adanya kata Imam Al-Haddad, orang yang menganggap dirinya, ya, menganggap bahwa keuntungan dunia itu lebih bernilai daripada keuntungan akhirat, dikhawatirkan orang tersebut tergolong orang-orang munafik, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima wa'adallahu bi minal mutasyakkikin, dan dikhawatirkan orang tersebut tergolong orang-orang yang meragukan atas janji yang Allah siapkan. Dia meragukan atas janji Allah, kurang percaya karena janji Allah. Karena janji jelema, bebeakan. Mastaka dijantenkeun, sampean dijantenkeun, mastaka minangkana itu cul itu wani ninggalkeun pamajikan, wani ninggalkeun anak, wani ninggalkeun lemur, wani segala. Nah, pahala nu ku Allah geus disiapkeun teu wani acan. Jadi kecingan, jadi borangan. Apakah dia orang-orang yang membenarkan atas janji Allah atau bagaimana? Dikhawatirkan orang tersebut ketika dia melalaikan, meremehkan terhadap apa? Janji-janji Allah, dia khawatirkan dia tergolong orang-orang yang meragukan atas janji Allah. Itu sieun orang tak kade nya. Kitu geuningannya. Oh. Halus nama salat berjamaah di masjid. Keur saha? Keur pamegeh. Keur kaum ibu mah saena di bumi. Walam yablughna fi jumlati ma balaghna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faridan wala salatan wahidatan. Dan tidak sampai, kata Imam Al-Haddad, kepada kami di dalam jumlah keterangan yang sampai kepada kami dari Rasulullah SAW, annahu sallamun faridan, Nabi itu tidak pernah, ya, yang didapatkan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, ya, dari keterangan-keterangan Nabi tidak pernah sholat fardu sendirian, selalu kita ini ikut kepada siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak pernah sholat fardu sendirian, pasti berjamaah. Kalau memang kita tidak sempat sholat di masjid berjamaah, ketika kita di rumah pun usahakan berjamaah. Di rumah pun usahakan berjamaah dengan anak istri, ya, ibu-ibu berjamaah dengan putrinya, berjamaah, usahakan. Jangan meninggalkan sholat berjamaah. Kahardos. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, yakni salatul jamaah
illa munafikun ma'lumun nifaq. Di antara tanda-tanda orang-orang yang munafik, dia selalu meninggalkan sholat berjamaah. Itu tanda orang munafik, tidak mau sholat berjamaah. Karena bisi urang lain bisi batur, bisi saha si urang nu tara berjamaah teh sok carekan nafsu urang. Ti ayeuna tobat ka Allah. Usahakeun salat berjamaah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan laqad ra'aituna, sungguh aku telah melihat kepada diriku, wa ma yatakhallafu anha, dan tidaklah tertinggal dari salat berjamaah illa munafikun, kecuali orang yang munafik, maklumun nifak, yang telah diketahui kemunafikannya. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tidak berjamaah sholatnya itu kebanyakan mereka orang-orang munafik. Kira-kira aina lobatan untuk berjamaah. Seurteu aina untuk berjamaah. Berarti lobatan munafik. Walah, bek teh urang untuk berjamaah teh. Urang teh jadi munafik. Nauzubillah min dzalik. Usahakan. Jangan sampai tertinggal. Nanti santri-santri, jangan tertinggal berjamaah 5 waktu. Usahakan. Walaqad kana ar-rajulu yu'tabi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulain minal kibari hatta yuqama fis shaf. Dahulu kala zaman Rasulullah SAW sampai ya didatangkan seorang laki-laki, dia sudah tua, sudah rempok, sudah payah, jalannya sudah enggak kuat, dia enggak bisa jalan sendiri, harus ditemani oleh 2 orang. Non gitu teh. Jadi orang di desa digeneng. Tapi ke zaman junjunan sallallahu alaihi wasallam, itu zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang sudah tua, yang sudah payah, dia tidak bisa jalan kalau jalannya itu harus ada yang mengawal, berpegangan, kedua orang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi tetap dia berusaha untuk menghadiri sholat berjamaah. Ai urang kudu digeneng heula ka masih gitu. Kudu dikawal. Cok atuh urang mangpang beungpeung sukuna sehatnya. Mangpang beungpeung sehat sok berjamaah. Itu orang-orang dulu. Kenapa? Karena mereka yakin atas janji Allah, karena mereka yakin atas keuntungan akhirat yang Allah siapkan untuk mereka. Itu mudah-mudahannya urang tiasa ngamalkeunana. Kita sekalian diberikan pertolongan oleh Allah untuk senantiasa salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahil marji wal ma'ab.